Oke, sekarang kita berada di part kedua ya. Part pertama kemarin saya telah membuat video tentang bagaimana proses kita menggantikan shock di mobil ini berikut dengan per depan sama belakang. Videonya ada di bawah, teman-teman tinggal scroll aja. Ada proses pemasangan daripada part-part di bagian kaki-kaki yang basicnya ini khusus untuk kita bikin buat ngedrip ya, balap ngedrip di BSD Juragan 99 sama di Sentul. Nanti juga ini kita akan buatkan video. Nah, sekarang saya akan buatkan video juga ke teman-teman ini karena kemarin mobil ini kan habis diganti banyak part di bagian kaki-kaki termasuk shocknya. Otomatis dia akan harus di spuring ulang supaya tingkat kestabilan itu lebih lurus. Bisa aja sih misalnya kayak setirnya bengkok kita paksain, hanya nanti kalau misalkan dipakai dengan jangkauan lama nanti bannya dia akan ada yang habis ya kan. Tingkat getar sama kestabilan itu beda. Nah, teman-teman bisa lihat ini posisi dari luarnya ya. Ini posisinya ceper, pernya itu tidak kita potong ya. Jadi saya masukin jari. Jadi cuma muat 2 jari doang untuk ke bagian dalam. Tetapi karena ini bannya kita pasang bukan ban yang celong, jadi walaupun muatannya banyak, jadi itu nggak akan ngegesruk ke bagian fendernya, karena di sini untuk fendernya tuh untuk kedalamannya lumayan, dia hampir segini ya. Untuk kedalamannya kalau misalkan peleknya agak celong dia berpengaruh akan kena ke bagian body fender di bagian samping. Nah, sekarang kita tes gimana akselerasi perform daripada mobil ini yang sudah kita ganti dengan shock yang baru kemarin. Apakah posisi ceper begini empukkah dia atau keras? Memang kebanyakan yang ceperan seperti gini, kecuali di luar air sus ya, pasti biasanya sih keras. Coba kita tes, ayo. Nah teman-teman, saya sekarang sudah berada di dalam kabinnya Vios Limo Gen 3 yang paket facelift Thailand. Nah, saya atur dulu posisi kenyamanan mengemudi saya. Saya lebih seneng setirnya itu di bagian bawah. Tapi kalau yang pemilik mobil ini dia lebih seneng di atas. Nah, sama kursinya ini bisa diatur. Kalau saya kan ketinggian 175, otomatis kaki saya panjang, saya atur dulu. Wow, ini joknya mantep banget. Jadi ke badan itu ngunci banget. Ya memang nggak salah sih, memang basicnya buat ngedrip. Oke, kita cobain. Oke. Wow, memang kalau setir yang seperti gini bawaannya enak untuk manuvernya teman-teman ya. Ini dia memang masih agak sedikit berat karena belum kita spuring. Kita tes. Wow, empuk banget. Posisi ceper tapi empuk banget. Udah nggak ada lagi bunyi-bunyi. Tarikannya juga jos gendos. Wow. Ngepres ya. Manuver setirnya itu enak banget. Jadi itu kayak mobil-mobil mainan ya. Nah teman-teman, ini lubang lagi barusan, udah nggak ada bunyi-bunyi. Terus bantingannya juga dia tidak begitu keras. Ini ada lubang lagi, nggak kita rem, empuk, ceper tapi empuk. Nah, saya juga ingin menunjukkan ke teman-teman, ini kan posisinya ceper. Di sini itu ada polisi tidur tinggi banget. Coba saya tes jajal, apakah akan ngegesruk. Ini polisi tidurnya itu standar yang ada di perumahan Pondok Indah. Coba ya. Oke. Nah, coba saya jalan ya. Polisi tidurnya nih tinggi banget. Tuh. Oh, jadi dia ngepas teman-teman tuh. Ini tuh tinggi loh. Jadi itu masih ada kelebihan 1 inci. Ini sama di situ juga sama tingkat ketinggiannya. Kita jalan belakang, di bagian belakangnya apakah kena? Kan depannya kan lumayan ceper tuh ya. Aman, bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba kita tes di polisi tidur yang kedua. Jadi ini yang kedua ini lumayan tinggi. Aman, nggak ngegesruk ya. Nah, aman. Mantap. Keren kan? Jadi walaupun ceper, udah kita tes. Nah teman-teman, lihat sendiri barusan bagaimana dari posisi kerendahan mobil ini dan dengan polisi tidur yang barusan kita coba. Jadi kalau untuk teman-teman pengen bikin ceper yang seperti gini, recommended banget ya. Jadi dia mobilnya kelihatan ganteng. Ini padahal peleknya kita pasang yang
ring 16, tapi bannya kita pasang yang Cempiro, yang model slip, jadi bunganya itu gede ya. Nah, jadi recommended banget bagi teman-teman yang ini memasang shock yang seperti ini. Tapi memang dia agak sedikit mahal, tetapi untuk dipakai jangkauan lama untuk harian maupun jarak luar kota, mantap banget. Nah, sekarang mobil ini kita akan ke bengkel spuring ya, karena kita akan spuring dulu, balancing depan dan belakang. Nah, saya juga akan berbagi bagaimana proses spuring dan balancingnya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Ciao. Nah, sekarang kita mau spuring, ayo jalan. Kita spuring, jadi tempatnya itu nggak jauh daripada pool, jadi cepatlah kita ke sananya. Oke. Kita spuring balancing supaya nanti mobil ini rencananya sama pemiliknya akan dibawa ke mana? Ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur. Jawa Timur itu lumayan jauh. Kalau perjalanannya itu dari Jakarta Jawa Timur itu memakan sampai berapa sih? 900 kilo atau 800 kilo lah kurang lebih. Karena memang sekarang kalau ke Jawa Timur nggak lumayan cepat, beda dengan dulu. Kalau dulu kan bisa 24 jam ya, kalau sekarang 8 jam. Masuk tol panjang terus dia sampai. Oke. Di sini itu gangnya sempit, banyak yang parkir dan berdagang. Nah, ini kita tes. Wow, ini bener empuk banget, posisi ceper tapi empuk. Oke, nah tempatnya ada di depan sini nih. Tarikannya juga enak nih, oke banget ini. Padahal bannya itu kalau yang pakai anti slip itu kan lumayan tebal ya, bannya lumayan gede, supaya dia di aspalnya itu nggak nggak geser gitu, makem gitu istilahnya. Oke, ini dia, kita sudah sampai di lokasi. Sekarang kita turun, kita daftar dulu untuk ke kasirnya. Oke, ikuti terus videonya. Oke, kita daftar dulu ke bagian kasirnya. Oh, lagi ngantri, tunggu dulu. Oke guys, kita sambil santai menunggu on progress dan sambil ngopi. Nah, sekarang coba kita lihat mobilnya, ayo. Ini lagi proses, bannya dibongkar semua sambil kita tanya-tanya ke bagian mekaniknya. Mekaniknya ada di sebelah sini, weh, mantap sih Om. Ini lagi dibongkar bannya Om ya? Iya, bongkar ban. Om boleh tanya-tanya nggak? Ini kan saya kan proses mau spuring sama balancing. Nah, sebenarnya kegunaan spuring itu seperti apa sih Om? Bisa dijelasin nggak? Kalau kegunaan spuring itu buat meluruskan setir, menstabilkan pengendara. Nah, terus? Dan untuk balancing dia untuk menyimbangkan ban Depan sama belakang depan ya, sama belakang. supaya bannya itu lurus. Ini nanti apakah ada yang dipasang lagi nggak di bagian ban-bannya biar lebih stabil? Kayak apa namanya, kayak gini nih, apa nama itu? Timah Ya, balance. timah. Ya mungkin nanti kita dikalibrasi lagi Kalibrasi bannya, lagi ya. diganti timah yang baru. Oh, kalau memang harus diganti. Kalau diganti dia kan setiap 10.000 km masa bannya berubah, jadi harus diganti. Jadi itu timahnya. ada masa tenggang waktu pemakaiannya juga. Iya, dari tekanan ban anginnya juga ngaruh. Oh, jadi itu ada per masa pemakaian per kilometernya Iya, juga per ya? kilometer dia. Oh, setiap jadi 10.000. dia nggak sekali spuring, tapi tetap ban ini sama pelek ini tapi masih bisa dipakai dengan jangkauan lama, bukan seperti gitu? Dia setiap 10.000 ada. Oh, jadi teman-teman itu kalau punya mobil, jadi per 10.000 itu harus Spuring balance. spuring balancing Iya. supaya dia stabil dan bannya itu nggak habis sebelah Habis gitu ya? sebelah, ya.
Oh, seperti gitu. Baru tahu saya. Ya. Mantap, Om. Lanjutkan. Nah, itu dia teman-teman. Saksikan terus videonya sampai selesai. Mantap, Jos. Nah, kalau teman-teman mau lihat yang kemarin habis kita pasang yang di bagian bawahnya nih, lebih jelasnya mumpung kita angkat di atas karlip. Nah, ini kemarin ada berapa item yang diganti, Dang? Ini ya. Ini mana yang di bagian mana aja sih? Sayap, terus sayap sama rekstir ya? Rekstir. Nah, ini yang diganti kemarin, terus sama bos-bosnya sama karet-karetnya semuanya ya. Itu rekstirnya satu set dari sana tengah sampai ke sebelah kiri, terus sama long terot ya, long terot, terus sama ini nih long terotnya tuh satu set baru semua. Ini sebenarnya sih mobilnya nggak parah-parah banget, kemarin itu ceritanya hanya di bagian ini saja yang bunyi-bunyi di saat belok, karena beliau sultannya properti jadi diganti semua. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan pengen knalpot yang exhaust full system yang diganti sampai ke bagian lehernya nih, contohnya nih. Tuh, itu sudah diganti ya teman-teman ya. Itu digantinya mulai dari leher sini nih. Full semua sampai pipa. Ya, full ya sampai pipa belakang ya. Tuh, sampai pipa belakang full diganti semuanya. Jadi ini suaranya memang gahar banget. Jadi memang kalau mobil yang seperti gini itu memang diperuntukkan ya untuk spek-spek balap sih. Kalau misalkan buat harian ya memang dia agak sedikit berpengaruh memang untuk ke bagian BBM-nya sama ke bagian seher mesinnya itu ya tergantung yang pakai rata-rata. Nah, ini lagi proses diganti sekalian sama kampas rem. Sebenarnya sih masih layak, hanya ini karena pas dibongkar jadi sekalian aja diganti semuanya sama yang original tuh. Ya, kita ganti semua. Sebenarnya sih masih layak pakai sih, masih tebel tuh. Karena mumpung lagi dibongkar, ya sudah diganti semuanya nih bos propertinya. Jadi memang karena mobil ini sudah pemakaian sudah 4 tahun, beli dari Autonel 88 dari tahun 2019 ya. Jadi memang kalau untuk kalau spuring sebenarnya kalau di pull sih bisa, ini karena sudah 4 tahun jadi udah nggak bisa lagi dimasukin ke bengkelnya Bluebird. Jadi alhasil memang kita restorasi sendiri di Autonel 88. Memang kalau misalkan untuk spuring kita emang nggak punya ya, makanya ini kita bawa ke tempat spuring yang ada di Palmera juga di samping pool. Namanya Bosch. Nah, ini lagi dipasang covernya buat penutup. Nama covernya apa? Brembo. Nama covernya Brembo. Jadi dia biar tampilannya keren aja sih. Nah, untuk di peleknya juga ini sudah ditambah. Apa namanya ini, Om? Ini apa namanya? Hah? Timah balance. Timah balance. Nah, jadi ini untuk menyeimbangkan ya. Jadi yang awalnya itu dicopot semua. Yang sudah ada yang dari bawaannya ya. Yang dari timah balance-nya. Ganti sama yang baru. Jadi dicopot, diganti sama yang baru. Nanti juga akan dilakukan proses spuring melalui komputer. Nanti akan dibahas sendiri oleh si Omnya. Oke? Ikuti terus videonya. Ciao. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berlanjut lagi ke tahap spuring dan balancing. Om, ini fungsinya buat apaan, Om, ini, Om? Ini sensor buat membaca Ke komputer ya? Iya, ke komputer. Oh, jadi ini dipasang empat-empatnya ya? Iya, 44. Jadi kalau sebenarnya itu kalau spuring kalau depannya doang itu bisa nggak sih? Bisa. Oh, itu bisa, tapi kurang stabil misalnya gitu.
tergantung dari setelan dari bawaan mobilnya. Oh, jadi memang dia kalau pengen lebih sempurna ya harus empat-empatnya semuanya ya. Itu juga tergantung penggeraknya mobil juga. Oh. Ada yang depan belakang, ada yang belakang. Oh gitu ya. Iya. Ya ya, oke guys. Ini kita masih dalam tahap dipasang dulu untuk alat apa namanya? Sensor. Sensor biar dia terdeteksi di bagian komputernya ya. Yang ada di ini juga sensornya ini. Iya, ini sensor. Ini sensornya nanti dia akan muncul di bagian komputer sini ya. Ya nanti juga akan dijelasin oleh si omnya. Jadi apa namanya tahap-tahap progres namanya spurring balancing sama depan belakang. Oke guys, ikuti terus videonya sampai selesai. Jadi ini platnya B1686 SEG. Oke. Vios. Mantap. Jadi di situ muncul ukuran ban-bannya juga ya. Iya. Oh, itu ada versi Indonesia sama Malaysia. Iya. Ini bannya udah gantian. Bannya udah ganti, pakai yang anti slip. Memang agak sedikit lebih lebar, dia agak berat sedikit memang. Nah, teman-teman, nah di sini dia akan muncul dia Om ya. Muncul. Jadi kalau di sini yang terdeteksi yang bermasalahnya di bagian mana? Ini lagi posisi mau run out. Oh, terus? Jadi kita ya mengkalibrasi sensornya ke belakang sama maju. Oh, iya. Ini dinaikin dulu, awas. Dinaikin dulu supaya dia tinggi. Nah, supaya kelihatan semua. Nah, jadi teman-teman di kita itu kalau misalkan pengen bikin mobil yang enak, nyaman ya bukan kaleng-kaleng, tapi semuanya itu pasti ada harganya. Kalau ini sih dari kemarin kita ganti kaki-kaki, semuanya itu sudah memang memakan biaya yang agak lumayan, tetapi untuk dipakainya itu sudah enak banget. Untuk dipakai dengan kecepatan tinggi maupun untuk dipakai ya seperti kita ceritakan dari awal, semi balap ya. Karena yang punyanya ini masih anak muda, jadi hobi masih darah-darah muda lah ya. Nah, ini lagi dinaikin dulu, lagi dicek di bagian roda dan belakang. Oh, digeser dulu men. Digeser dulu, ternyata dia posisinya tidak dalam keadaan rem tangan, jadi itu bisa digeser dari atas. Oh, jadi di sini terdeteksi di bagian komputer bisa digeser. Coba kameranya lebih dekat lagi. Nah, ini dia. Jadi di sini kelihatan ya, ini depan, kiri. Hanya saya ini kurang paham masalah angka-angka gini. Nanti biar si Om yang bisa menjelaskannya ya. Nah, Om ini bagaimana nih tentang angka-angka ini? Ada yang kiri 010, ada yang kanan 05. Jadi ini Tidak seimbang gitu. bukan, ini dari ukuran Posisi. sensor posisi dari kiri ini minus Oke. 10. Oh. Nah, ini minus 5 kanan. Oh, jadi nanti dia supaya rata semuanya biar seimbang dia harus dengan Disetel. angka yang sama. Misalkan kiri 10, sebelah sini juga 10. Enggak, seperti itu. Nggak menentu, yang penting di sininya dia pas di antara keduanya hasil jumlahnya. Gitu. Sama belakang juga sama. Kalau belakang ini kan dia cuma ini apa, paten, nggak ada setelannya. Jauh nggak ada setelannya. Cuma Ini bagian ada depan toe aja. ada cross Cross camber. Cross camber ini maksudnya apa, di bagian tengah-tengahnya gitu ya? Cross camber itu Keseimbangan tengah-tengahnya. dari rataan ban. Ya. Iya. Nah, sebelum disetel kita ukur caster dulu, setir. Oh gitu. Iya. Ya, ini teman-teman lagi proses di setel ya. Ini tampilan gambar yang ada di bagian grafik komputer. Nanti kita lihat lagi setelah di setel keseluruhannya seperti apa. Coba kita geser sedikit supaya tidak mengganggu sensor yang ada di bagian monitor dan yang ada di bagian sini. Itu lagi berkedip. Dia dalam keadaan nyala tuh sensornya, itu dia lagi bekerja untuk mendeteksi di bagian-bagian mana roda yang miring ataupun yang kurang sempurna lah gitu ya. Nah, ini lagi proses. Si yang paling bertanggung jawab di bagian sini lagi naik ke dalam. Oh, itu di rem. Oke.
Emang harus direm dia Om ya? Iya. Oh, biar nggak jalan. Jago dia. Masih muda tapi dia sudah jago. Ini hasil dari spuringannya. Kita bisa lihat untuk bagian depannya. Kalau cambernya dia sudah masih ada batas toleransinya, masih bisa disetel. Dan bagian casternya dia sudah maju yang kiri, jadi ketika di jalan dia stabil lurus. Dan untuk tunya ini sudah kita samain totalnya, jadi dia nggak ada kendala ban di luar dan ke dalam. Jadi itu satunya. Terus kalau untuk yang di bagian belakang itu gimana? Kalau Apakah belakang sudah normal apa harus diperiksa lagi? Kalau belakang ini sudah dari bawaan pabriknya, Oh. jadi nggak ada setelan, dia cuma shock sama cross membernya. Iya. Berarti ini sudah beres ya? Sudah beres. Oke, siap teman-teman. Ya. Nah, ini dia proses kita spuring balancing. Dan tadi berikut kita ganti dengan kampas rem, karena berhubungan ini pas lagi dibongkar di bagian remnya. Sebenarnya sih untuk remnya itu belum habis-habis banget, hanya karena pas lagi dibongkar ya udah kita ganti aja semuanya biar sekalian. Nah, habis ini saya nanti akan test drive bagaimana daripada performa mobil ini yang sudah kita ganti di bagian kaki-kaki. Habis semuanya itu di sekitar sama kampas rem barusan ya, sekitar sama sok-sok ya, habis sekitar 24 item lah yang sudah kita ganti di mobil ini. Ini pasti jos banget. Teman-teman ikuti terus videonya bagaimana nanti perform saya di sana test drive mobil ini, oke? Ciao. Nah, sudah selesai spuringnya. Sekarang kita bereskan untuk invoice administrasinya. Nah, jadi ini yang udah kita ganti, kameranya lebih deket. Nah, ini kita di Bos bengkel hemat Ban Oli Service ya, cabangnya yang ada di Palmera. Kebetulan ini deket dengan pool kita juga, makanya kita lebih enak ya kesini aja. Nah, ini yang udah kita ganti tadi apa aja? Ini balancing 4 roda. Balancing 4 roda, jadi 100. Ini harga sebelum PPN ya Pak. Ini 136.000. Ya. Ini per 4 roda ya. Iya. Oke, spuring. Ini 178,10. Ini sebelum PPN. Oke. Sama servis rem 4 roda. Itu karena Bapak ganti kampas rem. Jadi kita bersihin aja semuanya. Jadi semua biaya total berapa semuanya? Totalnya di Rp1.767.281. Apakah tidak ada diskon? Saya sudah langganan, sudah sering berlangganan di sini ya. Iya, belum ada Pak. Oh, belum ada. Oke, ya sudah. Sip. Nah, sekarang kita bereskan untuk bagian invoice-nya. Habis itu cus kita tes mobil semi balap ini bagaimana performanya. Ikuti terus videonya, oke? Oke, administrasinya sudah selesai semuanya. Sekarang kita coba tes mobilnya. Ayo ikut saya sekarang. Mobilnya di mana ya? Lagi dicobain kayaknya ya? Lagi dites. Kayaknya lagi dites. Nah, mobilnya lagi dicobain guys. Sama orang-orang mekaniknya ya. Kita tunggu sebentar lagi. Dan langsung nanti akan kita jalan, oke? Sudah selesai di spuring dan balancing, kita ganti kampas rem. Sekarang kita cabut sekalian kita tes. Ayo guys. Gak ada yang ketinggalan?
Sip, woi. Udah dingin banget. Nah. Oke, kita jalan ya. Om tadi ya. Nah, guys, wih, ringan banget sekarang ya. Oke, kita belok dulu. Ini habis di spuring. Ringan banget setirnya. Kaki-kakinya sudah senyap dan juga setirnya sudah lurus. Wih, memang beda dia mobil kalau udah habis di spuring, balance itu performnya itu beda banget. Nah, kita belok di sini aja. Jadi teman-teman, dengan tempat spuring ini jadi nggak jauh dengan pool, deket. Jadi untuk jangkauan ke sini kita tidak butuh waktu yang lama. Kan teman-teman juga tahu sendiri, apalagi kota Jakarta ini padat banget. Wih, asik. Tuh, setirnya sudah lurus. Tuh. Jadi nggak usah pegang setir juga, dia udah nggak usah ngebanting kanan dan kiri. Wih, asik. Memang bener. Jadi shock yang kita ganti ini kemarin memang empuk banget ya. Jadi itu hampir sama seperti per dari bawaan original sendiri. Tetapi kalau per itu kan memang tinggi kalau per bawaan dari originalnya. Tapi yang ini dia pernya itu agak pendek. Tapi untuk performnya itu bantingannya lumayan empuk daripada yang Kylover yang model yang satu lagi yang harus dipotong. Nah, ini kita udah punya P-Pool. Wow, keren, mantap. Ini pertigaan, biasanya di sini suka ada kecelakaan. Oke, kita parkir di sana aja. Nah, di sini sekalian kita puter. Nah, ini polisi tidurnya lagi. Jadi aman, nggak kena ya. Model ceper, bukan semi ceper, memang ceper ini teman-teman. Oh, kan. Jadi dia biasanya kalau yang dipaksa ceper itu biasanya itu cepat kena ke bagian terot-terotnya. Tetapi ini memang semuanya sudah di setel, diganti kemarin di bagian terot-terotnya yang khusus ya. Jadi dia aman. Biasanya kalau yang di ceper yang dipaksain itu dia cepat kena di bagian long terotnya. Oke, kita sudah sampai di tujuan. Sip. Kita matikan engine. Oke. Mantap. Nah, teman-teman semuanya, itu dia keseruan saya berbagi informasi mobil ini dari awal, bagaimana proses pemasangan di bagian kaki-kaki, dan kita ganti berbagai part yang ada di bagian kaki-kaki depan maupun di belakang juga. Nah, untuk teman-teman juga yang pengen mobilnya dibikin di Autonet seperti ini, bisa banget teman-teman, tinggal telepon saja langsung. Nomor teleponnya ada di deskripsi. Alamat kita itu ada di Pool Bluebird Palmerah, Jakarta Selatan. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru daripada updatean di Autonet 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari Autonet 88. Ciao.